anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya nak, dan pastinya masih semangat untuk belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA dari tema 3 dengan subtema keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan juga bisa dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, yang pertama ada ayam. Ayam dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, berikutnya kerbau dan sapi. Nah, selanjutnya ikan koi, kucing, dan kelinci. Ikan koi, kucing, dan kelinci bisa dimanfaatkan manusia untuk sebagai hewan peliharaan. Nah, hewan juga bisa berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Misalnya saja, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak akan habis dimakan tikus. Adalah ular. Ular di sawah itu bisa berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, kita juga akan membahas akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Nah, misalnya saja ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Nah, sehingga tikus sebagai hama padi tidak akan ada lagi pemangsanya, sehingga jumlah tikus akan semakin banyak. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Nah, cara berikutnya adalah kita harus menjaga habitat hewan atau tempat hidup hewan. Nah, cara berikut yang ketiga adalah kita tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan yang langka. Nah, itu tadi merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh hewan ya. Nah, nama hewan ini adalah ikan. Nah, kita akan membahas bagian-bagian tubuh dari ikan beserta juga fungsinya. Nah, yang pertama adalah sisik. Nah, sisik pada ikan itu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, berikutnya bagian tubuh berikutnya adalah mata. Nah, mata pada ikan itu berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Yang ketiga ada insang. Nah, insang pada ikan itu berfungsi untuk bernafas. Nah, bagian tubuh berikutnya adalah sirip. Sirip pada ikan berfungsi untuk berenang. Bagian tubuh berikutnya adalah ekor. Ekor pada ikan itu berfungsi untuk membantu pergerakan
berikutnya adalah kucing. Nah, kita akan membahas bagian-bagian tubuh dan juga fungsi dari hewan kucing. Nah, yang pertama itu ada telinga. Telinga pada kucing itu berfungsi untuk mendengar. Kemudian ada mata. Mata pada kucing itu berguna untuk melihat. Ada hidung yang berfungsi untuk mencium bau. Kemudian ada rambut yang berfungsi untuk menutupi tubuh kucing. Nah, berikutnya ada ekor. Ekor pada kucing itu berfungsi untuk keseimbangan. Nah, berikutnya ada kaki. Kaki